Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arya Yustraini dengan NPM belakang 087. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya berdasarkan pertanyaan yang dari studi kasus kemarin. Oke. Dari 5 pertanyaan itu, sehingga di presentasi ini akan ada 5 bagian. Yang pertama, identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan berdasarkan studi kasus. Lalu yang kedua, klasifikasi tingkat risiko, menentukan tingkat risiko high, medium, atau low, beserta alasan. Lalu yang ketiga, rekomendasi langkah yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Lalu yang keempat, metode penilaian yang digunakan dalam proses audit. Lalu yang kelima, relevansi dengan COVID-5, hubungan temuan tersebut dengan COVID-5, domain terkait. Oke. Lalu yang pertama, identifikasi risiko. Di sini kita mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan. Dari temuan yang ada beberapa risiko utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, risiko kehilangan data. Karena tidak adanya prosedur backup, ini mengakibatkan perusahaan berisiko kehilangan data penting, sehingga berdampak ke operasional dan reputasi perusahaan. Lalu yang kedua, risiko keamanan sistem. Password default di administrator sangat berisiko, karena pihak tidak berwenang bisa masuk ke sistem, dan ini bisa terjadi perusakan atau penyalahgunaan data. Lalu yang ketiga, risiko akses tidak sah ke data sensitif. Akses yang tidak terkontrol pada laporan transaksi nasabah oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Ini meningkatkan kemungkinan kebocoran informasi atau penyalahgunaan data nasabah. Lalu yang keempat, risiko pengelolaan keamanan yang tidak efektif. Ini disebabkan oleh tidak adanya penilaian risiko formal yang menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai potensi ancaman sistem informasinya, sehingga proses mitigasi risiko belum dapat dilakukan secara optimal. Lalu yang kedua adalah klasifikasi tingkat risiko. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai high, medium, dan low risk. High risk ini merupakan risiko yang memiliki dampak besar terhadap operasional atau reputasi perusahaan jika terjadi, serta kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Sedangkan medium risk, resikonya dengan dampak yang signifikan, tetapi kemungkinan terjadinya itu rendah. Sedangkan low risk merupakan risiko dengan dampak kecil terhadap operasional atau reputasi perusahaan dan kemungkinan terjadinya sangat rendah. Klasifikasi tingkat risiko berdasarkan studi kasus, saya mendapatkan 3 risiko yang termasuk high risk dan juga 1 yang termasuk medium risk. Yang termasuk high risk antara lain risiko kehilangan data, risiko keamanan sistem, dan juga risiko pengelolaan keamanan yang tidak efektif. Oke, risiko kehilangan data. Kehilangan data transaksi atau informasi nasabah bisa mengarah pada kerugian finansial yang besar, bahkan bisa menimbulkan masalah hukum yang serius. Lalu, risiko keamanan sistem. Penggunaan password default sangat berbahaya karena memberikan celah bagi pihak tidak berwenang untuk mengakses sistem dan melakukan tindakan yang merugikan. Hal ini membuka potensi bagi serangan dunia maya atau pencurian data. Lalu yang ketiga adalah risiko pengelolaan keamanan yang tidak efektif. Tanpa penilaian risiko yang tepat, perusahaan tidak dapat mengetahui potensi ancaman atau kelemahan yang ada dalam sistemnya, yang membuatnya rentan terhadap berbagai jenis serangan atau gangguan. Lalu, risiko yang termasuk ke medium risk adalah risiko akses tidak sah ke data sensitif. Meskipun ini penting, risikonya relatif lebih rendah dibandingkan kehilangan data atau masalah pada sistem. Namun tetap saja ini berisiko besar dalam hal privasi dan potensi pelanggaran hukum, terutama di sektor keuangan. Selanjutnya, rekomendasi langkah.
Terdapat 4 rekomendasi langkah. Yang pertama, prosedur backup data. Perusahaan perlu segera menetapkan prosedur backup yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, termasuk frekuensi backup, lokasi penyimpanan, serta pengujian rutin untuk memastikan bahwa data bisa dipulihkan dalam situasi darurat. Lalu yang kedua, penguatan keamanan sistem. Semua password default harus diganti dengan password yang kuat dan unik. Selain itu, implementasi autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan agar akses ke sistem lebih terjaga. Yang ketiga, pembatasan akses data. Terdapat prinsip akses minimal, least privilege, agar hanya staf yang berwenang yang bisa mengakses data sensitif. Hal ini mencakup pembagian akses yang tepat antara bagian yang berbeda dalam perusahaan. Yang keempat adalah penilaian risiko atau risk assessment. Perusahaan perlu segera melakukan penilaian risiko formal untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanannya serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat untuk menjaga keamanan dan kelangsungan operasional. Lalu yang keempat, metode penilaian. Metode penilaian yang digunakan dalam proses audit. Dalam kasus ini, auditor menggunakan penilaian resiko berbasis kontrol, risk-based control assessment. Metode ini berfokus pada identifikasi dan penilaian resiko yang mengancam operasional perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Auditor menilai kontrol yang ada dalam sistem untuk memastikan kontrol tersebut cukup efektif dalam menghadapi potensi ancaman yang teridentifikasi. Ini membantu auditor memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan sistem keamanan dan operasional. Selanjutnya yang kelima yaitu relevansi dengan COVID-5. Yang pertama ada APO 02, Manage Strategy. Tidak adanya penilaian resiko yang formal berhubungan dengan perancangan strategis yang lemah. COVID-5 menekankan bahwa pentingnya penilaian resiko untuk membantu perusahaan dalam merencanakan langkah-langkah strategis yang lebih tepat dan berbasis data. Yang kedua, DSS 01, Manage Operation. Temuan tentang tidak adanya prosedur backup yang terdokumentasi berkaitan langsung dengan pengelolaan operasi TI yang buruk. COVID-5 memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya. DSS 05, Manage Security Service. Penggunaan password default dengan akses tidak sah ke data sensitif menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan keamanan. COVID-5 mengatur keamanan informasi secara rinci dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kontrol akses dan kebijakan keamanan. Lalu yang keempat, MEA 03, Monitor, Evaluate, dan Access Compliance with External Requirements. Tidak adanya penilaian risiko formal dapat menunjukkan kurangnya pemantauan terhadap ancaman yang mungkin terjadi. COVID-5 menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan eksternal dan kebijakan internal yang berlaku. Demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.